Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi teman-teman, untuk memberikan penomoran yang berbeda-beda pada setiap halaman yang ada di Microsoft Word secara otomatis, caranya sangat mudah ya teman-teman. Jadi sebagai bahan latihan di sini kita gunakan file skripsi, yang mana di dalam file skripsi ini isinya sudah sangat lengkap ya. Nah, jadi teman-teman, untuk memberikan penomoran nantinya pada bagian halaman persetujuan, lembar pengesahan dan teman-temannya hingga pada daftar isi, nomor yang akan kita berikan adalah nomor atau angka Romawi 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan seterusnya ya. Dimana letak penomorannya nanti akan berada di bagian halaman bawah seperti ini, atau di bagian footer ya. Sementara untuk pada bagian bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, itu kita akan berikan penomoran nomor atau angkanya menggunakan angka Latin ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun dengan aturan pada bagian halaman bab, baik bab 1, bab 2, dan bab 3, dan seterusnya, pemberian nomornya akan berada pada bagian atas ya. Sementara untuk selanjutnya, penomorannya berada pada bagian bawah atau bagian footer. Oke, jadi teman-teman, adanya gaya penomoran yang berbeda-beda pada setiap halaman atau dokumen di Microsoft Word, itu diakibatkan karena kita memberikan section pada setiap halamannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktik saja teman-teman ya. Pada bagian cover kita abaikan, kita langsung melangkah pada bagian lembar persetujuan. Nah, langkah pertama teman-teman letakkan kursornya pada bagian kata lembar persetujuan ini, seperti ini teman-teman, letakkan di bagian awal ini. Setelah itu teman-teman klik pada layout atau page layout di situ. Selanjutnya klik breaks dan pilih next page. Oke, setelah itu kita akan atur sectionnya. Cara mengatur section, kita double klik pada bagian headernya. Oke, kita klik di atas ini atau klik ganda, kayak gini. Maka secara otomatis headernya akan muncul ya teman-teman. Selanjutnya, untuk mengatur section pada bagian lembar persetujuan ini, different field spec dan link to previews-nya kita nonaktifkan ya. Kayak gini. Kita nonaktifkan. Nah, jadi tanda bahwa different field spec dan link to previews-nya dinonaktifkan adalah pada bagian different field spec-nya itu tidak terchecklist ya teman-teman, kayak gini tidak terchecklist. Sementara untuk link to previews-nya tidak terklik ya, kayak gini ya, atau kosong saja. Oke, selanjutnya jika pada bagian header sudah diatur untuk section-nya, kita melangkah pada bagian footer dengan cara klik go to footer di sini. Nah, secara otomatis maka kursornya akan berpindah di bagian bawah atau bagian footer ya. Oke, kita atur juga section pada bagian footer ini. Caranya sama dengan pada bagian header tadi, kita nonaktifkan untuk different field spec-nya dan link to previews-nya kayak gini. Ini kita nonaktifkan ya, dan link to previews-nya kita nonaktifkan juga. Nah, kayak gini. Oke. Jika sudah diatur section pada bagian halaman lembar persetujuan ini, kita close header dan footernya. Kita klik sini. Oke, selanjutnya pada bagian lembar pengesahan dan seterusnya kita biarkan saja. Ya, ini adalah nanti akan kita berikan angka Romawi ya, atau penomoran Romawi. Hingga pada daftar isi. Lalu kita melangkah pada bab 1. Nah, selanjutnya kita atur juga section pada bab 1 ini ya. Caranya pertama kita letakkan kursornya pada bagian awal kata bab 1 ini. Kita letakkan di sini ya. Setelah itu teman-teman klik pada layout atau page layout di situ ya. Selanjutnya klik breaks dan pilih next page ya. Oke, selanjutnya kita atur sectionnya. Kita double klik pada bagian header ini. Oke, maka muncul header untuk bab 1 ini, kayak gini teman-teman ya. Nah, untuk pada bagian bab 1, yang akan kita aktifkan hanya pada bagian different field spec-nya, kayak gini ya. Oke, sementara untuk link to previews-nya kita nonaktifkan. Nah, alasannya teman-teman, pada saat pemberian nomor halaman nanti, kita bisa mengatur pada bagian bab, baik bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, angkanya itu berada pada bagian atas halaman ya. Sementara untuk lembar-lembar yang di bagian seterusnya itu nomor halamannya berada pada bagian bawah kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman,
setelah pada bagian header ini sudah diatur, selanjutnya kita atur juga pada bagian footernya. Kita klik go to footer. Kita klik bagian sini. Nah, di sini kita nonaktifkan juga untuk link to previews-nya, ya. Oke, setelah itu untuk different fish page-nya kita aktifkan ya, sama seperti pengaturan header pada bagian bab 1 ini, ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jika section pada bagian bab 1 ini sudah diatur, kita tinggal close saja header dan footer ini. Oke, maka section untuk bab 1-nya sudah kita atur ya. Jadi saat ini sectionnya sudah ada, coba kita lihat ya teman-teman ya, double klik. Sectionnya sudah ada 3 ya teman-teman. Section 1 untuk bagian cover. Section 2 untuk bagian lembar persetujuan dan teman-temannya. Setelah itu untuk section 3 itu pada bagian bab 1. Kayak gini ya, kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian bab 1 di sini. Oke, kita close header dan footer ini. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bab 2-nya. Kita melangkah ke bab 2. Nah, ke bab 2 ini kita atur juga section-nya teman-teman. Caranya seperti tadi, letakkan kursornya di bagian awal kalimat bab ini ya. Setelah itu klik layout, setelah itu klik breaks dan pilih next page. Oke, kayak gitu ya. Selanjutnya kita double klik bagian headernya. Nah, khusus untuk bab 2, bab 3 dan seterusnya, pada bagian link to previews-nya dan different fish page-nya kita aktifkan teman-teman ya. Nah, alasan diaktifkan agar format penomoran pada bagian bab 2, bab 3 dan seterusnya mengikuti format penomoran pada bagian bab 1 ya. Dengan catatan untuk pada bagian bab itu penomorannya berada pada bagian atas atau bagian header. Sementara untuk bagian halaman atau isinya yang selanjutnya setelah bab itu berada pada bagian bawah atau footer, kayak gitu ya. Oke, jadi untuk bab 2-nya pada bagian header sudah diatur. Selanjutnya kita melangkah kepada bagian footernya. Kita klik go to footer. Oke, setelah itu kita aktifkan juga link to previews dan different fish page-nya. Oke, jika sudah aktif dan sudah kita atur, kita close saja header dan footer ini. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bab 3. Oke teman-teman, jadi untuk pengaturan section pada bab 3, bab 4, dan bab 5, pengaturan sectionnya sama dengan bab 2 ya. Jadi kita letakkan kursornya pada bagian awal teks bab 3 ini. Setelah itu klik layout dan pilih breaks. Setelah itu klik next page ya. Kayak gitu, sama seperti langkah awal. Lalu kita aktifkan headernya. Kita double klik atau klik ganda pada bagian atas teks ini. Kayak gini, maka muncul header untuk pada bagian bab 3 ini ya. Kayak gini. Selanjutnya kita aktifkan different first page-nya dan link to previews-nya. Oke, jika sudah aktif, kita melangkah ke bagian footer-nya. Kita atur juga section bagian footer, caranya klik pada go to footer. Kayak gini, maka secara otomatis akan langsung mengarah pada bagian footer. Nah, di sini kita atur juga dengan mengaktifkan link to previews dan different fish page-nya. Kita aktifkan dua-duanya ya. Ini diaktifkan. Setelah itu, jika sudah diatur, kita close saja. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bab 4 ya teman-teman. Kita melangkah ke bab 4-nya. Nah, bab 4-nya juga sama seperti tadi ya. Letakkan kursornya di bagian awal teks bab 4 ini, lalu klik layout dan klik breaks, lalu pilih next page. Kayak gini. Selanjutnya double klik atau klik ganda pada bagian header ini. Nah, selanjutnya aktifkan juga link to previews-nya dan different first page-nya. Oke, jika sudah aktif, melangkah ke footer-nya. Klik pada bagian go to footer. Nah, setelah itu, aktifkan juga pada bagian link to previews dan different fish page-nya. Kita aktifkan dua-duanya. Jika sudah diaktifkan keduanya, kita close bagian header ini. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bagian bab 5-nya. Di sini. Oke, kita melangkah ke bab 5-nya.
Nah, mengatur bab 5-nya sama dengan sebelumnya ya. Kita letakkan kursornya di bagian teks bab 5 ini, di bagian awalnya ya. Setelah itu klik layout atau page layout, klik bricks, lalu klik next page. Oke, selanjutnya kita munculkan headernya dengan cara klik ganda pada bagian atas. Oke, setelah itu aktifkan link to previews-nya dan different first page-nya. Kita aktifkan. Jika sudah diaktifkan, kita melangkah ke footer-nya. Nah, di bagian sini kita aktifkan juga dua-duanya. Kita klik pada link to previews dan different first page-nya. Tercentang ya, seperti ini. Oke, kita aktifkan. Setelah itu, jika sudah diatur, kita close ya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke daftar pustaka. Nah, pada bagian daftar pustaka, cara ngaturnya sama seperti tadi ya. Kita klik pada layout, setelah itu klik bricks dan pilih next page. Oke, selanjutnya kita double klik pada bagian header ini, seperti ini. Lalu untuk different first page-nya, serta link to previews kita nonaktifkan kayak gini ya. Tanda tidak aktif itu tidak terchecklist ya, dan tidak bertanda seperti ini ya, tidak diaktifkan. Oke, setelah itu kita melangkah juga ke footer-nya. Footer-nya kita nonaktifkan juga untuk link to previews-nya. Oke, dan different first page-nya kita nonaktifkan juga ya teman-teman. Setelah itu kita close. Nah, untuk daftar pustaka sudah. Nah, untuk bagian halaman lampiran, kita biarkan saja ya, karena kita akan mengikuti pada bagian daftar pustaka ini. Oke, teman-teman, selanjutnya, jika pemberian section pada dokumen kita sudah dilakukan, maka dokumen ini setelah siap diberi penomoran. Kita kembali ke halaman covernya, lalu kita scroll ke bawah, kita langsung di halaman lembar persetujuan. Nah, pada halaman lembar persetujuan, kita akan memberikan penomoran pada bagian footer atau pada bagian bawah. Caranya kita double klik, seperti ini. Nah, untuk pemberian penomoran pada bagian lembar persetujuan, lembar pengesahan, dan teman-temannya, hingga pada bagian daftar isi, itu kita beri penomoran Romawi ya teman-teman, atau angka Romawi. Nah, caranya kita double klik seperti ini. Setelah itu, untuk memberikan penomoran, teman-teman klik pada bagian page number. Nah, karena kita akan menggunakan page number pada bagian bawah, maka kita pilih yang bottom of page. Kayak gini. Setelah itu kita pilih yang pemberian nomor pada bagian center atau bagian tengah ya. Kita pilih play number 2. Kita klik di sini. Oke, maka teman-teman lihat di bagian footer sudah berubah angkanya jadi 2 ya. Sementara teman-teman di bagian atas, nah ini kosong ya, pada bagian header, pada bagian covernya kosong ya, tidak ada penomoran baik di bagian bawah maupun di bagian atasnya ya, kayak gitu. Oke, jika teman-teman ingin mengganti angka 2 ini menjadi satu Romawi, teman-teman seleksi seperti ini teksnya atau angkanya. Setelah itu klik pada bagian page number, lalu pilih format page number. Oke, setelah itu pada bagian number format, teman-teman klik anak panah ini, pilih yang Romawi ya, 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Kita klik di sini. Setelah itu, untuk memulainya menjadi angka 1 titik, ya kita klik pada bagian start at. Nah, kayak gini, maka secara otomatis akan dimulai pada angka 1 titik. Kayak gini ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka secara otomatis pada bagian lembar persetujuan, angkanya langsung berubah jadi 1 titik Romawi kayak gini ya. Nah, untuk mengatur fontnya, kita seleksi saja teksnya atau angkanya kayak gini, lalu kita atur di bagian font ya, kayak gini. Kita cari misalnya Times New Roman kayak gini. Setelah itu kita enter, dan untuk ukuran size-nya atau ukuran fontnya kita pilih 12 kayak gini ya. Setelah itu kita enter. Oke, maka secara otomatis akan fontnya dibuat seperti ini teman-teman ya. Kita cek untuk lembar pengesahan dan teman-temannya. Nah, ini adalah angka 2 ya. Kayak gini. K3. Untuk bagian moto dan persembahan itu 4.
Romawi 4 ya. Abstraknya adalah Romawi 5. Kata pengantar adalah Romawi 6. Daftar isi itu Romawi 7 hingga ke Romawi 9 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya pada bagian bab 1, kita akan berikan penomoran di bagian atas ya. Kita beri penomoran di bagian atas, teman-teman. Klik pada bagian header ini. Kita klik saja satu kali. Kayak gini. Nah, maka kursornya akan berada pada bagian headernya. Untuk memberikan penomoran, teman-teman klik pada bagian page number ya, kayak gini. Setelah itu, karena kita akan membuat halamannya berada di bagian atas, nomor halamannya, teman-teman pilih pada bagian top of page ya, di sini. Lalu kita pilih yang play number 3 di sini ya, kita klik. Nah, maka secara otomatis akan dibuat nomornya adalah 10 ya. Sementara teman-teman kita pengen pada bagian bab 1 itu mulai nomornya halaman 1 ya. Jadi kita ganti, kita seleksi seperti ini, kita seleksi angka 10 ini. Lalu teman-teman klik pada page number, lalu klik format page number. Selanjutnya pada bagian start at kita klik, maka secara otomatis akan berubah jadi angka 1 ya. Selanjutnya klik OK. Nah, maka secara otomatis pada bagian bab 1 halamannya langsung berubah jadi halaman 1 atau halaman pertama. Oke, selanjutnya kita ubah fontnya, kita ganti di sini Times New Roman dengan font 12 ya. Kayak gini. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah, kita lihat. Nah, angka itu teman-teman langsung berada di bagian bawah ya untuk angka 2-nya. Kayak gini ya. Angkanya langsung berada di bagian bawah angka 2-nya. Sementara pada bagian bab ini nomor halamannya berada pada bagian atas ya. Namun sekiranya di laptop teman-teman pada bagian halaman selanjutnya angka 2 ini masih berada di atas ini teman-teman, di sini. Teman-teman bisa hapus di bagian atasnya, lalu klik pada bagian footer atau pada bagian bawah. Setelah itu pilih penomoran page number dan ganti jadi bottom of page di sini dan pilih yang di tengah. Ya. Oke, teman-teman ya. Kayak gitu caranya. Jadi dihapus dulu di bagian atasnya. Dihapus dulu di bagian atas. Setelah itu pilih page number dan ganti jadi bottom of page dan pilih yang play number 2 di sini. Oke ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita scroll ke bawah dan kita lihat hasilnya. Nah, jadi pemberian penomorannya sudah tepat ya. Di sini ada 2, 3, 4, dan 5. 5 untuk pada bagian bab. Seperti yang kita bilang di awal tadi ya teman-teman, khusus untuk bagian halaman bab, itu penomorannya berada di bagian atas ya. Berada di bagian atas. Sementara untuk yang selanjutnya penomorannya berada di bagian bawah seperti ini ya. Kayak gitu. Oke, seperti ini untuk bab 3 juga sudah. Dan bab yang selanjutnya berada di bagian bawah ya teman-teman. Dan bab 5 juga, bab 4 seperti ini. Ya, kayak gini. Oke. Jadi semuanya sudah tepat ya. Oke, untuk daftar pustaka, penomorannya. Nah, belum ada penomorannya, cara memberikan penomoran seperti tadi ya. Teman-teman tinggal klik saja pada bagian footer ya. Karena kita akan berikan penomoran halaman di bagian bawah. Kita klik di sini. Setelah itu, klik page number dan pilih bottom of page dan pilih yang play number 2. Kayak gini. Maka secara otomatis akan berurut angkanya ya atau nomornya. Jadi 14 di sini kita atur fontnya dulu. Caranya teman-teman klik pada bagian home ya. Kalau misalnya bagian di sini tidak muncul, klik home. Kita ganti jadi Times New Roman. Kita sesuaikan dengan isi teks yang ada dalam dokumen ini. Kayak gini ya. Oke. Setelah itu untuk lampiran, nah sudah selesai ya. Oke, teman-teman, jadi jika sudah diberi penomoran seperti ini, untuk menutup header dan footernya, teman-teman klik pada header dan footer, setelah itu close header dan footer. Nah, kayak gini ya. Nah, maka untuk yang nomor halamannya akan terlihat agak sedikit buram ya. Namun sebenarnya ini tidak buram pada saat dicetak atau di print ya, teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya cara memberikan penomoran yang berbeda-beda secara otomatis pada Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dibagikan juga kepada teman-teman kalian, sepatu teman-teman kalian membutuhkan video ini. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.